Yang terkasih dan teman-teman awak media, dengan berat hati kami ingin memberitakan berita duka bahwa Bapak Suci Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik, telah meninggal dunia pada pukul 7.35 waktu Roma, 12.35 waktu Indonesia, dan baru diumumkan oleh Kardinal Kevin Farrell, yaitu Kepala Rumah Tangga Paus, pada jam 9.45 waktu Roma. Artinya di sini pada jam 2.45, sehingga baru sekitar jam 3 berita-berita kematian Paus itu kita dengar. Saya sendiri langsung dapat kabar wafatnya Bapak Suci Paus Fransiskus dari Duta Besar Vatikan Tahta Suci untuk Indonesia, Uskup Agung Monsignor Piero Pioppo, yang menyampaikan kita sungguh-sungguh sangat berduka. Ada begitu banyak ajaran-ajaran yang sekarang dititipkan kepada kita untuk diteruskan. Nilai-nilai Injil, cinta universal, persaudaraan, kepedulian pada lingkungan, teristimewa bela rasa kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang terpinggirkan. Inilah yang dititipkan kepada kita untuk diteruskan. Berita pemakaman resmi sampai sekarang belum diberitahukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Rumah Tangga Kepausan akan mengumumkan peninggal di mana di rumah tinggalnya Santa Marta atau Casa Santa Marta. Beliau terakhir muncul kemarin pada hari Minggu Paskah, seakan-akan berpamitan kepada kita semua, selamat tinggal. Ini juga mengingatkan kita akan peristiwa apa yang terjadi saat Bapak Suci Paus Yohanes Paulus akan meninggal sebelum sakit. Yang ini luar biasa adalah sehari sebelum meninggal. Beliau dirawat pada tanggal 14 Februari 2025 karena sakit bronkitis. Kemudian 18 Februari diketahui ternyata pneumonia. Dan setelah 38 hari dirawat, beliau pulang masih dalam perawatan intensif, lalu mencoba pulang dirawat di rumah. Beberapa kali masih menyempatkan muncul teristimewa pada tanggal 5 April ketika ada jubilium untuk orang sakit dan tenaga kesehatan. Beliau sengaja datang menjumpai orang-orang sakit dan menyalami. Padahal kondisi beliau sendiri lemah, masih kadang-kadang kalau melihat di umum masih menggunakan alat bantu pernapasan. Tetapi komitmen yang luar biasa bahwa hidupnya untuk umat dan untuk masyarakat. Maka Gereja Katolik bersama dengan Gereja Katolik dan umat seluruh dunia, kami Gereja Katolik Indonesia, dan saya kira bangsa Indonesia yang pernah dikunjungi oleh Paus Fransiskus pada tanggal 3 sampai 6 September yang lalu, sungguh ikut berduka cita. Dan terima kasih kepada saudara-saudari semua dari manapun yang telah menyampaikan duka cita yang dalam atas kepergian Bapak Suci Paus Fransiskus. Kami sengaja mengadakan konferensi pers pengumuman resmi ini di galeri Paus Fransiskus ketika beliau berkunjung ke sini. Inilah apa yang ditinggalkan barang-barang sebagai kenangan. Beliau berkunjung ke gedung ini bukan untuk mengunjungi gedung ini, tetapi untuk berjumpa dengan orang-orang sakit, penyandang disabilitas, lalu orang miskin, orang tua, dan mereka yang rentan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan atas kesaksian hidup yang beliau tunjukkan kepada kita dalam tugas kegembalaan selama 12 tahun saat beliau terpilih sebagai paus pada tanggal 13 Maret 2013. Jadi 12 tahun lebih, dan inilah tahun ke-13 beliau. Maka saudara-saudara mohon doa dan dukungan. Mudah-mudahan beliau beristirahat dengan damai, dan nanti juga upacara pemakaman yang saya dengar akan menjadi lebih sederhana,
Beliau sendiri sudah menyetujui liturginya yang akan lebih sederhana untuk pemakaman seorang Paus, yang akan difokuskan pada iman gereja akan kebangkitan Tuhan. Dan yang luar biasa ini dalam gereja Katolik adalah hari Paskah kedua. Hari Yesus, Papa Paus meninggal pada hari Senin yang disebut dalam tradisi kita hari Paskah kedua. Dan mudah-mudahan beliau kini menjadi salah satu orang kudus di surga sana, mendoakan perjuangan kita untuk kemanusiaan, untuk kebenaran, untuk persaudaraan sejati, untuk keutuhan lingkungan hidup. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mari kita doakan untuk kedamaian hati Papa Suci Paus Fransiskus. Artinya akan ada kegiatan juga nggak yang digelar? Di Jakarta juga akan ada kegiatan duka. Tadi Duta Besar Tahta Suci Nuncio Apostolik Monsignor Piero Biocco menyampaikan kepada saya juga bahwa di kedutaan ini juga akan diadakan acara kedukaan atau misa sesueng, dan juga akan menerima tamu-tamu untuk menyatakan duka cita, biasanya dari pemerintah dan dari tokoh masyarakat. Kalau yang paling berkesan apa sih ajaran dari Bela rasa, ya bela rasa terutama kepada orang-orang yang miskin, paling rentan dalam hidupnya. Maka ketika berbicara lingkungan pun misalnya bukan soal lingkungan, kalau lingkungan rusak, siapa yang pertama-tama menjadi korban? Itu orang-orang miskin, orang-orang yang rentan, orang-orang yang tidak mampu. Jadi itu belas kasih. Lalu persaudaraan sejak. Maka kita lihat dari tulisan-tulisannya, Fratelli Tutti, semua orang bersaudara. Maka ketika berkunjung ke Indonesia, ada satu momen yang luar biasa. Ketika beliau berkunjung ke Masjid Istiqlal, beliau bertemu dengan imam besar, ya, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar. Dan ada adegan yang spontan, sangat manusiawi, ketika imam besar mencium kepala Paus. Dan yang luar biasa, disambut dengan spontan. Dan gambar-gambar itu kan kemana-mana ya. Sebetulnya tidak lengkap gambar itu. Ada gambar kedua yang harusnya juga disebar kemana. Ketika Paus Fransiskus mengambil tangan imam besar dan mencium berkali-kali tangan itu, ya, sebagai tanda kebapakan. Inilah yang dititipkan kepada kita. Bagaimana dua pemimpin agama, ya, besar, ya, karena kesucian dan kesalehan iman mereka pada Tuhan yang diimaninya, diwujudkan dalam persaudaraan sejati. Dan mudah-mudahan peristiwa ini dikenang kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai Pancasila, ini sungguh-sungguh hidup sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, berdamai, sehingga mudah-mudahan tidak ada lagi masalah kekerasan di dalam kehidupan beragama, ya, intoleransi, dan mudah-mudahan inilah yang kita jalankan bersama-sama, membangun Indonesia, sehingga mudah-mudahan cita-cita Indonesia Emas 2045 ini terwujud. Kalau kita tidak mulai rukun berdamai saat ini, berbela rasa dengan semua orang, bekerja sama dengan berbagai pihak, pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tidak mungkin cita-cita itu akan tercapai. Janji hanyalah sebuah mimpi. Ada yang bawa pada para umat Katolik di seluruh Indonesia? Kepada umat Katolik seluruh Indonesia, tahun ini Paus Fransiskus menetapkan sebagai tahun jubileum, yaitu tahun pembebasan dengan tema Peziarah Pengharapan. Tetaplah berharap. Ketika masih ada kesulitan-kesulitan, berjuang dan berharaplah. Misteri Paskah yang baru saja dirayakan oleh Gereja Katolik, Jumat Agung bukanlah akhir. Jumat Agung mengantar pada Paskah. Kematian Yesus diikuti dengan kebangkitan Kristus. Maka Paus Fransiskus hadir sebagai gembala yang selalu memberi pengharapan dengan bela rasanya itu. Sehingga orang-orang yang dirasa putus asa, kecewa dalam hidupnya karena pengalamannya, masih tetap bisa berharap dan berjuang. Karena pertama-tama Allah, Tuhan kita mencintai semua manusia tanpa kecuali. Dan mudah-mudahan, ini pengharapan ini, mari kita berjalan bersama-sama dengan pengharapan. Pesan lain yang sering beliau baru saja mengundang kami para uskup untuk bersinode di Roma pada tahun 2021 sampai 2024 dengan tema yang luar biasa, yaitu sebuah gereja
sinodal, gereja yang berjalan bersama. Maka beliau selalu mengatakan beberapa kali, kalau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Maka ini juga ajakan kepada kita untuk berjalan membangun bangsa Indonesia yang damai, yang berdaulat tadi, yang emas tadi. Mari kita berjalan bersama-sama dengan semua pihak yang kehendak lain. Apakah ada doa khusus yang dilakukan oleh gereja Katolik Indonesia? Biasanya kita melakukan yang disebut dengan misa requiem, yaitu misa untuk orang sakit, misa untuk mendoakan arwah roh orang yang sudah meninggal, semoga dosanya diampuni oleh Tuhan, jasa dan cintanya dikenang dan dihargai, sehingga yang bersangkutan beliau beristirahat dalam damai. Kemudian ada prosesi khusus dari KWI sendiri untuk menghormati memberikan penghormatan kepada Paus? Prosesi khusus tidak ada, tetapi prosesi yang seperti biasa dijalankan ketika kita mendoakan orang meninggal. Prosesi khususnya pasti akan dijalankan nanti di Vatikan. Dan mudah-mudahan belum ada beritanya dalam waktu 9 hari ini biasanya Paus dimakamkan. Misa itu sekaligus serentak ya. Misa di gereja-gereja tidak akan diumumkan secara serentak, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing, karena berbeda-beda di daerah juga seluruh Indonesia ada 39 keuskupan, 38 teritorial dan 1 keuskupan ABRI, TNI Polri, dan itu akan melakukan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Kemungkinan kita akan menganjurkan tanggal tertentu, tapi kemudian diserahkan kepada keuskupan masing-masing. Dari satu tanggal mungkin di Katedral Jakarta kita akan mempersembahkan satu misa yang ya sebagai representasi Katolik Indonesia. Ya, sampai sekarang belum ada berita, karena sampai sekarang saya masih berkontak ke Bapak Kardinal ke Keuskupan Agung Jakarta. Sampai barusan ini saya kontak, belum ada rasanya sedang ada acara ya. Baru beliau biasanya begitu kontak ketika sudah tidak ada acara kontak. Mudah-mudahan akan segera ada, nanti kita akan beritakan juga ya. Saya juga tanya mengenai konklav. Konklav itu biasanya diadakan 15 sampai 20 hari setelah wafatnya. Ya. Nah, itu di seluruh kardinal yang berhak itu akan diundang. Di seluruh dunia ini ada sekitar 200 kardinal, tetapi hanya 120 kardinal yang berhak memilih dan dipilih, yaitu kardinal yang berusia 80 tahun ke bawah. Kardinal Ignatius Suharyo itu berusia tahun ini belum 74 tahun, ya akan 75. Jadi beliau adalah salah satu yang berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Paus Francis, ya, pengganti Paus Fransiskus. Akan dilaksanakan di Roma. Saya kira saya sampai sekarang merencanakan akan berangkat bersama dengan Bapak Kardinal. Hanya belum konfirmasi karena belum kontak. Hanya tadi komunikasi dengan Duta Besar Vatikan bahwa saya akan berangkat, dan memang dianjurkan baik kalau saya dengan Bapak Kardinal, karena Bapak Kardinal kan akan melanjutkan dengan konklav ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya, bisa berangkat untuk mewakili Indonesia juga. Kalau kebetulan Bapak Paus baru datang berkunjung ke Indonesia dalam usia 87, itu juga yang tidak mudah, yang butuh perjuangan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, datang ke sini. Dan waktu pulang ke Roma, siapa yang diceritakan dari keempat negara? Indonesia. Ya, waktu saya bertemu kembali pada waktu bulan Oktober, dia mengatakan saya begitu bahagia berada di Indonesia. Bahkan dalam suatu audiensi umum pada hari Rabu, beliau mengatakan sharing bagaimana berkunjung ke Indonesia dan merasa bahagia karena bangsa Indonesia, kehidupan beragama bangsa Indonesia luar biasa. Di negara yang mayoritas Islam, ternyata gereja Katolik bisa merayakan, bisa beribadat dengan tentram dan damai.
Oke, cukup. Ya, ada tambahan ini saya bersama dengan Romo Siswantoko, Sekretaris Eksekutif Konferensi Pari Gereja Indonesia. Kalau ada tambahan informasi silakan Romo. Ya, pada hari ini kita mengenang 3 nilai yang dulu dibawa oleh Bapak Suci Fransiskus ketika datang ke Indonesia, yaitu pertama untuk hidup dalam iman, yang kedua hidup dalam persaudaraan, yang ketiga adalah berbela rasa yang tadi juga sudah oleh Monsinyur Amen dari Ketua KWI. Tentu ini jadi sebuah kenangan yang tidak akan pernah habis dan terus menjadi PR bagi kami semua untuk memperjuangkan dan juga mewujudkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari di tengah kehidupan keluarga, masyarakat, dan berbangsa. Dan itu menjadi semacam warisan yang harus terus kita hidupi dan terus kita wujudkan bersama dengan semua pihak yang berkehendak baik, khususnya dalam konteks bangsa Indonesia yang beraneka ragam dalam suku, agama, dan golongan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih.